Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini ada tertulis Abu Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummi. Ini mungkin pada naskah yang pertama masih radhiyallahu anhu ya. Tapi untuk naskah kedua saya lebih suka untuk khusus Abu Hurairah kita doakan ghafarallahu lahu wa li ummi. Kenapa? Karena dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari, dan kitab Adabul Mufrad ini sangat bagus untuk dipelajari. Di sana disebutkan bahwa Abu Hurairah pernah berdoa. Doanya apa? Allahumma ighfir li Abi Hurairah. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, wali ummi, juga untuk ibu saya, wali man istaghfara lahuma, juga untuk siapapun yang memintakan ampun untuk keduanya. Nah, maka Muhammad bin Sirin, muridnya Abu Hurairah, mengatakan, kami suka memintakan ampunan untuk Abu Hurairah dan ibunya, supaya kami masuk dalam doanya Abu Hurairah tadi. Nah, maka dengan kita membaca Abu Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummi, kita sudah termasuk yang didoakan oleh Abu Hurairah bahwa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya yang ketiga, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Sulaimin radhiyallahu anha wa hiya imra'atu Abi Talhah qalat ya Rasulullah inna Allah la yastahyi min al-haqq fahal 'ala al-mar'ati al-ghuslu idha ihtalamat qala na'am idha ra'at al-ma' al-haditha muttafaqun alaih. Dari Ummu Salamah bahwasanya Ummu Sulaim yaitu istrinya Abu Talhah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Maka apakah wajib atas seorang wanita untuk mandi apabila dia mimpi basah? Maka beliau mengatakan, na'am, iya, wajib mandi. Idza ra'atil ma', apabila wanita itu melihat air, maksudnya melihat mani keluar dari farjinya. Hadis ini muttafaqun alaih, dan hadis ini diringkas sehingga ada kata-kata al-hadis ya. Al-hadis itu maksudnya hadisnya diringkas. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia misalnya DST ya dan seterusnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita dengan laki-laki hukumnya di dalam Islam disamakan, tidak ada perbedaan. Kalau laki-laki mimpi basah wajib mandi junub, maka perempuan juga sama, wajib mandi junub. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Innaman nisa', sesungguhnya tiada lain para wanita itu adalah syaqaiqur rijal, saudari kandung bagi kaum laki-laki. Maksudnya hukumnya disamakan di dalam Islam antara laki-laki dan perempuan. Dan ini juga jawaban dari Nabi SAW terhadap pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Ummu Sulaim tadi ya. Pertanyaannya dijawab oleh Nabi dengan jawaban innaman nisa'u syaqaiqur rijal dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya wanita bisa juga mimpi basah, karena di sini pertanyaan dari Ummu Sulaim, apakah wanita wajib mandi kalau dia mimpi basah? Berarti bisa mengalami seperti itu, meskipun memang jarang wanita mengalami mimpi basah. Lebih banyak yang mengalami mimpi basah adalah kaum laki-laki. Mimpi basah yaitu mimpi berhubungan intim akhirnya keluar mani. Dan itu sering dialami oleh laki-laki, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Dan itu adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa Allah membuat laki-laki ini otomatis keluar mani ketika mimpi basah, supaya mani ini tidak menumpuk pada dirinya. Karena kalau menumpuk pada dirinya bisa mudarat, perlu dikeluarkan. Nah, Allah sudah siapkan mengeluarkan yang otomatis seperti itu bagi orang-orang yang belum menikah, maka dia sudah dijaga badannya oleh Allah dengan cara dibikin mimpi basah, kemudian dia akan keluar mani. Apa buktinya bahwa perempuan itu jarang mimpi basah? Buktinya adalah Ummu Salamah ketika mendengar pertanyaan Ummu Sulaim ini, dia mengatakan, apakah perempuan mimpi basah? Apakah perempuan bisa mimpi basah? Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dari mana seorang anak itu bisa mirip dengan ibunya kalau bukan dari mani? Artinya seorang anak mimpi mirip dengan ibunya, itu menunjukkan bahwa ibu punya air mani juga. Nah, sehingga karena seorang wanita punya air mani, berarti dia bisa mimpi basah. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa orang yang mimpi hubungan intim itu wajib mandi hanya idza ra'atil ma, jika melihat air mani saja. Maka orang yang mimpi hubungan intim ada dua macam.
Ketika dia bangun tidak ada mani sama sekali, maka dia tidak wajib untuk mandi. Yang kedua, ketika dia bangun, maka dia melihat mani, maka dia wajib untuk mandi. Jadi yang menjadi inti sebab mandinya adalah air maninya, bukan mimpinya. Berbeda dengan hubungan intim ya. Hubungan intim itu mau keluar mani atau tidak keluar mani, tetap wajib untuk mandi junub. Maka dalam hubungan intim yang menjadi inti bukan keluar maninya, tetapi hubungannya, terjadi atau tidak hubungan itu. Kalau terjadi berarti wajib untuk mandi. Maka hadis ini semakna dengan hadis yang lain, yaitu Nabi SAW bersabda, "Innamal ma'u minal ma'i." Innamal ma'u, tiada lain air itu, minal ma'i, dari sebab air. Maksudnya tiada lain wajib mandi itu dari sebab keluar air mani, yaitu dalam mimpi ihtilam atau mimpi basah. Yang terakhir dari hadis ini, saya ingin menegaskan bahwa ihtilam atau al-hulm itu termasuk yang datang dari syaitan, sehingga Nabi SAW dan seluruh para nabi tidak pernah ada yang mimpi basah. Maka kalau Nabi itu mandi junub, itu selalunya sebabnya karena hubungan intim, tidak pernah karena mimpi ihtilam. Karena para Nabi dijaga dari syaitan. Mereka mimpinya ada kalanya dari wahyu, dari Allah Subhanahu Wa Taala, atau mungkin dari dirinya sendiri ketika memikirkan sesuatu maka akan muncul dalam mimpi. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya.
wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.